Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi ya di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang begitu baik, Tuhan yang senantiasa memantau kehidupan kami setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap 24 jam. Kami berada di dalam pantauan perhatian Tuhan. Hari ini kami akan baca firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membaca kitab Kejadian pasal 31 ayat 6 dan ayat 7. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kisah Yakub dan Laban ini adalah kisah ponakan dan omnya. Ya, jadi Yakub adalah keponakan dan Laban adalah paman dari Yakub karena ia adalah saudara laki dari ibunya Yakub, yaitu Ribka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, singkat cerita Yakub ini katakanlah bekerja pada pamannya. Nah, Bapak Ibu, dalam pengalaman kita sehari-hari, bekerja pada keluarga sendiri itu ya ngeri-ngeri sedap ya kadang-kadang. Yakub bekerja katakanlah pada perusahaan pamannya. Dan dengan demikian berarti Yakub digaji oleh pamannya. Tetapi ya ternyata ada iri hati dari anak-anak Laban yang lain. Berarti sepupu-sepupunya Yakub. Sehingga mereka melaporkan kepada Laban bahwa selama Yakub bekerja kepadanya, kepada Laban, kepada pamannya ini, berarti kepada ayah dari sepupu-sepupu Yakub ini, anak-anak Laban yang lain selain Lea dan Rahel yang menjadi istri dari Yakub itu ya. Itu mengatakan bahwa Yakub seolah-olah sudah mengambil atau menilap atau ya seperti mengakali harta-harta dari Laban, sehingga Yakub itu makin lama makin kaya. Dari situ Laban berubah sikap terhadap Yakub, dan itu dirasakan benar oleh Yakub. Laban telah berubah. Nah, akhirnya Laban membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan Yakub, sehingga suatu saat Tuhan membela Yakub. Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke negeri Yakub. Berarti kembali kan ini dulu Yakub dengan kedua orang tuanya, kakaknya Esau dan ayah ibunya yaitu Ishak dan Ribka kan tinggal di tempat lain. Lalu kemudian Yakub lari dari rumah orang tuanya pergi ke Laban, ke pamannya di tempat yang lain. Ketika Yakub mendapat perlakuan buruk dari Laban, dari pamannya, Tuhan membela Yakub dan menyuruh Yakub pulang ke tempat keluarganya. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan tetap menyertai Yakub. Nah, sebelum ia kembali nampaknya ia panggil kedua istrinya, Rahel dan Lea. Dia bercerita, dia mengatakan kepada kedua istrinya ini bahwa ayahnya, berarti mertuanya Yakub, ayah dari kedua istrinya ini, pamannya Yakub ini telah berubah padanya. Dan dia mengatakan kepada Rahel dan Lea bahwa Rahel dan Lea tahu sendiri bagaimana Yakub selama ini bekerja keras untuk pamannya. Jadi dia bukan tinggal, ponakan yang tinggal enak-enak di rumah paman, tidur bangun, makan, tidak bekerja. Dia bekerja sekuat-kuatnya, kata Yakub. Dia katakan kepada Rahel dan Lea, dia bekerja sekuat-kuatnya. Tetapi Laban yang adalah pamannya sekaligus juga mertuanya itu telah berlaku curang kepadanya. Dikatakan 10 kali mengubah upahku. Jadi upah Yakub ini dimainin gitu.
Gaji Yakub ini dimainin oleh pamannya, oleh mertuanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menarik, Yakub tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada Allah ayahnya dan Allah kakeknya. Ya kan, kakeknya Abraham, ayahnya adalah Ishak. Sehingga dia betul-betul percaya bahwa meskipun pamannya dan sekaligus mertuanya itu berlaku curang kepadanya, Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadanya. Allah tidak membiarkan, melepaskan Laban itu berbuat jahat kepada Yakub. Artinya bahwa ketika ada orang lain yang akan dan ingin merancangkan untuk berbuat jahat kepada orang lain, dan orang lain itu adalah orang lain yang takut akan Tuhan, berada dalam perlindungan doa-doa orang tuanya, berada dalam perlindungan doa-doa iman dari keluarganya, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang lain itu berbuat jahat kepada orang yang takut akan Tuhan dan ada dalam perlindungan iman dan doa-doa dari keluarganya. Menarik ya, Yakub ini dia tahu pamannya, mertuanya berbuat jahat, tetapi itu tidak mengkendorkan imannya kepada Tuhan. Bahkan dia dengan yakin mengatakan, tetapi Allah tidak membiarkan dia, yaitu pamannya, Laban, mertuanya, berbuat jahat kepadanya. Jadi Yakub yakin ia senantiasa berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, barangkali ada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Dan mereka juga suka atau sedang merancangkan kejahatan. Gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah baper juga. Tidak usah marah apalagi benci. Tetapi yang perlu kita lakukan, kita ingat senantiasa bahwa Allah tidak membiarkan orang membuat atau berbuat jahat kepada kita. Allah akan tetap melindungi, menjagai, memeliharakan kita, menjauhkan kita dari yang jahat. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui kisah Yakub ini, di mana ia tetap teguh percaya kepada Tuhan, bahwa ia senantiasa berada dalam perlindungan, penjagaan perlindungan Tuhan. Sekalipun ada orang-orang yang mau merancangkan kejahatan, Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan itu mengenai orang yang takut akan Tuhan, yang percaya pada Tuhan, dan senantiasa dalam perlindungan doa-doa dari keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.